Nih, kan sangkakala itu ditiup sebanyak 2 kali kan? 2 kali. Surah Yasin sebutkan 2 kali. Ada satu riwayat disebutkan tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu berkisar 200 tahun. Berarti lama lagi, Pak. Itu sudah masuk ke tanda sangkakala. Belum lagi sebelum itu munculnya Imam Mahdi, tak berapa lama pula munculnya Dajjal, Nabi Isa, kemudian terjadi gempa di mana-mana, kemudian seluruh manusia kembali kepada zaman dahulu kala. Itu kata Nabi, "Uttum min haitsu bada'tum." Kalian akan seperti dahulu kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali menunaikan kajian ilmu di Masjid Nurul Huda Ronggo Warsito. Mudah-mudahan hari ini adalah awal hari yang baik bagi kita setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Sebagaimana biasa, tema kajian yang kita bahas tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Ada satu hal yang menarik di Majelis Ilmu Nurul Huda ini, yaitu kajian yang kita bahas secara mendetail. Jadi memang seluk-beluk tentang perjalanan hidup setelah kematian kita bahas sampai ke akar-akarnya. Jadi hampir boleh kita katakan tidak ada satupun pembahasan yang tidak kita ulas. Begitulah Islam menjelaskan sesuatu dengan detail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 buku yang kita tuntaskan. Karena buku seri Perjalanan Akhirat itu kita susun lebih kurang 7 buku. Dari 7 buku ini, kalau diperkirakan halamannya yang 5 ini saja, yang buku kuning 1084 halaman, ditambah muqaddimah agar mudah sakaratul maut 162, kemudian ditambah nanti tentang akhir zaman lebih kurang 218 tambah 163 tambah 1084. Maka itulah jumlah halaman yang kita bahas di dalam kajian ini. Alhamdulillah berkat keistiqomahan kita, buku yang pertama agar mudah sakaratul maut kita bahas secara tuntas. Seluk-beluk bagaimana orang akan meninggal, apa yang dialami, bagaimana prosesnya, lalu kemudian kenapa ada orang yang tersenyum sebelum meninggal, mengapa ada orang yang tahu kapan meninggal. Sebenarnya ketika akan meninggal enggak ada yang tahu, sebab itu merupakan rahasia Allah. Tapi kenyataan banyak kita dengar cerita ada orang-orang yang tahu kapan hari di mana dia meninggal. Ini sebenarnya bukanlah perkara asing di dalam agama kita, sebab para ulama sudah membahasnya sejak dahulu. Nah, ini sudah kita jelaskan juga dahulu panjang lebar. Kemudian
amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jadi tidak dianjurkan setelah mengantarkan jenazah langsung pulang, tidak. Bahkan hukumnya sunnah. Makanya kita tulis amalan-amalan sunnah setelah penguburan mayit. Kalau tidak salah waktu itu lebih kurang 13 amalan. Bapak Ibu yang kemarin mencatat ataupun yang memiliki buku ini bisa nanti tengok-tengok lagi kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada ya selesai. Karena memang amalan itu sudah dijelaskan oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Bedanya kalau dahulu para ulama tidak begitu concern dengan dalil, karena mereka sampaikan kepada masyarakatnya. Makanya orang tua kita selalu menjawab, tuan guru kami begitu, tuan guru kami, buya kami begitu. Bukan berarti mereka tidak memiliki dalil, karena memang tidak begitu fokus kepada dalil. Yang penting amal. Maka di sini kita bahas secara ilmiah, bukan sentimen kita Bapak Ibu, tidak. Kita secara ilmiah di sini. Maka sampai hari ini alhamdulillah ya, di mana saya ngisi pengajian belum ada yang kuat untuk membantah. Karena memang kalau kita tengok buku ini, satu buku ini referensi yang kita ambil lebih kurang 6 sampai 70. Buku tipis ini 70 buku yang kita baca. Nah, ini pun selesai. Yang kita bahas hampir 6 bulan lamanya. Setelah itu kita masuk ke buku yang berjilid. Jilid pertama, kehidupan di alam barzah. Ini pun kita bahas berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis, serta pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini pun sudah kita bahas. Misalnya di alam kubur itu tidak selalu digambarkan menyakitkan. Mungkin selama ini sebagian kajian tentang kematian menyeramkan. Padahal kita menyampaikan tidak seperti itu, sebab banyak berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman. Karena di sana, di alam kubur sana, tempat yang disediakan Allah untuk orang beriman, raudhatan min riyadil jannah, taman berupa taman-taman surga. Taman-taman surga ini bukanlah di dunia, karena dimensinya sudah berbeda. Dimensi yang kita lalui setelah dari dunia ini namanya dimensi alam gaib. Di dunia ini dimensinya alam nyata. Perjalanan manusia tidak di dunia, tetapi sudah masuk ke alam yang keempat. Masih ingat Bapak Ibu berapa alam yang kita lalui? 5 kan? Alam arwah. Ini berdasarkan dalil Quran surat yang ke-7 ayat 172. Yang kedua alam kubur, cepat kali alam kubur. Alam rahim dulu. Nah, alam rahim ini juga berdasarkan dalil. Dalilnya dari Al-Quran juga banyak, dari hadis pun banyak sekali. Ini proses penciptaan manusia selama 120 hari pertama. Dari alam rahim ini atau alam kandungan, kita pun beranjak ke alam yang ketiga, alam dunia. Nah, yang kita lalui di alam dunia ini berdasarkan ikrar janji di alam rahim. Karena di sana ditulis semuanya oleh malaikat berdasarkan perintah Allah. Nah, di dunia kita menunggu tiket. Ini ilustrasi saya Bapak Ibu. Setiap kita sudah punya tiket terbang, Pak. Ada yang tiketnya pagi jam 9, ada tiketnya jam 12 siang, ada yang tiketnya jam 3 sore, ada yang jam 6, ada yang jam 8, terakhir mungkin jam 10 atau jam 11. Kalau ibu-ibu jam berapa tiketnya? Tak tahu. Bapak-bapak? Tak tahu juga, tapi sudah pegang tiket? Sudah, saya pun juga demikian. Jadi tunggu berangkat aja sebenarnya. Nah, sebelum berangkat ini kita masukkanlah kain ke koper kita siapkan ini, siapkan itu. Ketika nanti sampai waktu itu, maka tinggal berangkat saja. Tapi sayangnya di dunia ini ada orang yang berpergian berangkat tak siap.
Besok berangkat, hari malam itu juga baru dipersiapkan. Tentu banyak barang yang tinggal. Sementara orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari saja, masih saja ada yang kurang. Nah, inilah sebenarnya yang kita persiapkan sedikit sampai nanti waktunya. Maka apabila waktu itu sudah tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau waktu itu sudah sampai, maka tidak bisa ditunda. Jadi sebenarnya kalau ditanya takut tidak mati itu, sebenarnya tidak. Yang kita takutkan paskanya itu. Kalau mati itu tidak perlu takutkan Bapak Ibu. Dimanapun kita, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau di benteng yang kokoh kata Allah, pasti tudrikul maut, mati itu akan mendatangimu. Apa motivasi para tentara Bapak Ibu, orang-orang mujahid itu? Syekh kami dahulu bilang, para tentara atau mujahid ini, mereka sebelum berperang, mereka dikhutbah. Apa isi khutbahnya? Mati hidup itu tidak ditentukan perang. Karena ada orang di rumah mati, ada orang di kampus mati, ada orang di rumah sakit mati, ada orang yang di masjid mati, semuanya mati. Maka ada orang yang ikut berperang mati, ada yang tak berperang mati. Nah, inilah menjadi motivasi para mujahid ketika mereka berperang. Nah, intinya adalah semua itu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Kalau kita cerita yang begitu Bapak Ibu, banyak sekali kisah kehidupan nyata ini. Singkat saja, ada guru saya dulu di Gontor. Dia mengajar Pak, rumahnya dipisah oleh jalan. Gontor Putri itu seberang, di Mantingan. Dia ngajar di Gontor Putri. Kemudian ketika mau mengajar, guru saya ini mau nyebrang. Entah bagaimana ceritanya, dia nggak melihat ada bus dengan kecepatan tinggi datang dari arah belakang. Tiba-tiba dia membelok, dihantam oleh busnya ini, terpelanting, mungkin sampai 20 meter. Dalam pikiran manusia nggak akan selamat. Alhamdulillah, 3 bulan berapa bulan kemudian sehat. Kemudian dia yang menguji saya. Ada pula dosen saya satu lagi, habis ngajar, kemudian duduk dengan mahasiswa, disitulah Allah panggil dia. Nggak ada sakit, nggak ada tanda-tanda, tetapi ketika sampai waktunya, maka Allah akan jemput orang tersebut. Maka yang terpenting bagi kita, Allah jemput kita dalam keadaan terbaik. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Nah, panjang lebar sudah kita jelaskan ini sampai terakhir kemarin, amalan-amalan penyelamat di alam barzah. Nah, ini susunan yang ditulis oleh para ulama kebanyakan. Susunan ini nggak ada hadisnya. Ada nggak hadisnya Ustaz? Alam arwah dulu, alam rahim dulu, alam dunia dulu. Ada nggak Nabi mengatakan demikian? Nggak ada. Ulama lah yang menyusun demikian. Nah, saya pun menyusun mengikuti metodologi para ulama. Kita jelaskan lagi Bapak Ibu secara umum dulu, nanti baru kita masuk ke isi. Supaya nggak lupa, karena sudah setahun kita meninggalkan 2 buku ini. Setelah selesai pembahasan tentang kehidupan alam barzah, berarti orang yang di barzah itu menunggu datang hari kiamat. Berapa lama? Wallahu alam bissawab. Kita nggak pernah tahu. Apakah mungkin 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, wallahu alam bisawab. Itu sudah di luar kuasa manusia. Karena perkara gaib yang demikian tidak Allah informasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Muhammad tanda-tanda. Jadi kiamat itu dibagi oleh para ulama. Ini para ulama lagi yang membagi. Yang pertama namanya al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil. Sughra itu soir, kiamat kecil. Yang kedua al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Apa maksudnya kiamat kecil itu Ustaz? Tanda-tanda kiamat yang menunjukkan atau menghantar datangnya kiamat besar. Kiamat besar itu ada 10 tandanya.
Misalnya munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, atau munculnya Dajjal, hewan melata, kemudian terjadinya gempa di dunia ini sehingga isi bumi ini tinggal sepertiga. Kemudian ada angin dingin yang hanya mewafatkan orang-orang beriman. Nanti itu tandanya Bapak Ibu. Di sebelum kiamat besar, terbitnya matahari dari barat, orang beriman itu sudah nggak ada di dunia ini. Karena kiamat itu tak akan terjadi selama kalimat Allah ditegakkan. Selagi ada orang azan Pak Ibu, meskipun jumlahnya mungkin 1-2 orang, maka kiamat tak akan terjadi. Nah, kalau ada orang mengatakan kiamat itu terjadi tahun 1500 Hijriah, pernah dengar nggak? Berarti kalau 1500 Bu, 5 tahun lagi. Yang baru nyalek macam mana? Yang baru buka kebun sawit, iya Pak Ketua, baru buka usaha, kontraknya 10 tahun. Kiamat 5 tahun lagi, rugilah. Itu hadisnya hadis palsu itu. Jadi kalau salah memahami tentang hari kiamat ini, tanda kiamat ini, banyak orang yang tersesat. Di Malang ada satu keluarga, mungkin kena dengar pengajian tentang kiamat ini Bapak Ibu. Akhirnya dia jual rukonya, dijual rumahnya, dijual kebunnya, pindah ke tengah hutan belantara. Menurut dia, kalau tengah hutan belantara itu tak akan terimbas kiamat. Hebat sekali Pak. Sama saja rasanya dengan Elon Musk, orang terkaya di dunia hari ini. Jadi kalau mau terhindar dari kiamat, maka pindahlah ke planet Mars. Makanya proyeknya Elon Musk itu X-Space namanya. Jadi perjalanan ke luar angkasa. Entah balik entah tidak orang itu. Tapi itulah proyek Elon Musk sehingga menjadi orang terkaya di dunia. Nah, pembahasan itu kita ulas di buku Akhir Zaman. Nah, ini tandanya nanti. Dalam buku ini saya susun lebih kurang 36 tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tak salah 36 ya. Tanda kiamat kecil. Nah, setelah selesai tanda kiamat kecil ini, barulah kemudian datang kiamat besar. Ini dia susunan yang kedua ini daripada ini. Ini jilid yang pertama, ini jilid yang kedua. Baru kiamat besar. Kata para ulama, kiamat besar itu tidak akan datang kecuali tanda kiamat kecil habis. Tanda kiamat kecil itu banyak berlaku Bapak Ibu, dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Detailnya mungkin bukan pagi ini kita jelaskan, tapi kita bangun dulu kerangka berfikir yang tepat supaya nanti tidak menakutkan. Kadang orang bahas ini Pak, akhirnya takut dia. Padahal membahas tentang hari kiamat itu bukan menakutkan, tetapi menambah keimanan. Apa yang saya alami hari ini rupanya betul disabdakan oleh Nabi. Rupanya yang saya saksikan hari ini, rupanya inilah sabdakan Nabi 14 abad yang lalu. Akhirnya imannya meningkat, amal ibadahnya pun bertambah. Itu tujuan daripada informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, nanti kita ulas lagi. Nah, setelah kiamat, hari berbangkit. Nah, ini proses ini panjang nih Bapak Ibu. Di tanda kiamat saja, nih, kan sangkakala itu ditiup sebanyak 2 kali kan? 2 kali. Surah Yasin sebutkan 2 kali. Ada satu riwayat disebutkan tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu berkisar 200 tahun. Berarti lama lagi Pak. Itu sudah masuk ke tanda sangkakala. Belum lagi sebelum itu munculnya Imam Mahdi, tak berapa lama pula munculnya Dajjal, Nabi Isa, kemudian terjadi gempa di mana-mana, kemudian seluruh manusia kembali kepada zaman dahulu kala. Itu kata Nabi, Uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan seperti dahulu kala. Kalau dahulu orang berperang menggunakan tombak,
panah dan kuda, nanti di akhir zaman juga begitu. Ini penjelasan para ulama. Mengapa? Karena teknologi itu ada kelemahannya. Hari ini pun kita saksikan Iran menembakkan rudal, ditangkal oleh rudal. Jadi kalau semua negara begitu, tak ada fungsinya rudal. Betul tak, Pak? Karena ada setiap negara nanti bisa diciptakan Iron Dome. Sekarang yang punya baru orang Yahudi Zionis. Tapi negara-negara lain pasti akan suatu saat memilikinya. Maka di situ kelemahannya. Dibuat ini ada penangkalnya. Tapi kalau dengan kuda, gimana menangkalnya? Kalau panah jarak dekat, gimana menangkalnya? Maka penjelasan para ulama, kalian akan kembali seperti dahulu kala. Ini yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Baik. Dan proses itu dalam hadis-hadis yang kita pelajari sangat panjang sekali. Jadi insya Allah aman saja, ya, tak perlu ditakuti datangnya hari kiamat. Karena takut ataupun tidak takut kita tetap datang dia. Nah, oleh karena itu. Nah, setelah itu baru hari berbangkit. Nah, setelah berbangkit dari kubur masing-masing. Nah, masuk ke yang jilid pertama itu. Ada yang kuburannya di laut, bangkit dari sana. Ada yang kuburannya di dalam tanah. Ada yang kuburannya di dalam perut ikan. Ada satu tulang yang dulu pernah kita bahas. Tulang itu namanya ajbad dzanabi, tulang ekor yang mana Allah desain dengan hebat sehingga tulang ekor itu tidak hancur. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap jasad manusia ini dimakan oleh tanah, kecuali ada pengecualian. Orang-orang tertentu dari 5 kelompok dulu kita jelaskan. Illa ajbad dzanabi, kecuali tulang ekor. Dari situ manusia dahulu diciptakan dan dari situ pula nanti manusia akan diciptakan kembali. Fima rukiba wa fima khuliqa. Nah, setelah itu baru kita digiring ke padang mahsyar. Nah, setelah itu sampailah kita di mahsyar. Jadi urutannya alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Alam barzah ini panjang sekali. Kemudian setelah itu taruhlah terjadi kiamat. Setelah itu kiamat dan tanda-tandanya, kiamat kecil, kiamat besar, itu juga panjang masanya. Setelah kiamat ditiup sangkakala yang kedua, fahum qiyamu yanzurun. Maka setiap orang yang pernah meninggal yanzurun, mereka menanti datangnya putusan. Di mana putusan itu? Bukan di Jakarta. Kalau Bapak Ibu ikuti peragaman kan sudah diputuskan, Pak. Di jauh sebelum diputuskan sudah ada kesimpulan pasti itu yang diputuskan. Jadi percuma saja ikuti sidang itu. Sudah diputuskan, Pak. Jadi tenang saja. Yang di dunia itu sudah diputuskan. Nah, disinilah diputuskan nanti. Dan ini prosesnya panjang sekali. Panjang nih, Pak, di sini. Di mahsyar itu, ya bayangkan saja. Ada orang yang hidupnya 200 tahun misalnya, 100 tahun, maka dihisaplah satu persatu. Maka dalam para ulama itu menjelaskan ada satu orang itu yang menanti sampai 50.000 tahun. Karena lamanya dia dihisap. Yang paling cepat yang sedikit hisapnya. Tapi bukan berarti cepat lambat itu menentukan kedudukan, belum tentu. Ada orang yang lambat tapi kedudukannya tinggi nanti. Orang kaya, amalnya banyak, sedekahnya banyak, dia lambat karena lama dihitung. Tapi kedudukannya lebih hebat sebab dia sudah mempersiapkan kedudukannya di dalam surga. Nah, kecuali sebaliknya. Nah, di padang mahsyar itu, di sana Rasulullah menanti kita. Jadi kita insya Allah Bapak Ibu akan bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Nama tempatnya Al-Haud. H-A-U-D-H, Haudah. Kalau bahasa Arabnya itu H-Waw-Dot, Haudun. Haud itu artinya telaga. Bukan telaga Kausar. Kalau telaga Al-Kausar itu di surga. Lain fungsinya. Telaga Al-Kausar itu fungsinya, kalau ada orang-orang penghuni neraka masuk surga, sebelum mereka bergabung dengan penghuni surga lainnya, mereka dimandikan dan dibersihkan fisiknya sehingga bersih seperti penghuni surga.
Itulah nanti orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Selama dia beriman, tidak kafir, murtad, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Hanya saja dia mendekam dulu di bulas. Pernah dengar nama bulas? Jadi di akhirat di neraka itu ada penjara, Pak. Nama penjaranya penjara bulas. Ba, waw, lam, sin. Itu penjara bulas di neraka. Nah, kalau dia orang beriman, kelak akan dibebaskan dari sana, maka dimasukkan ke dalam surga. Ini dalil dari hadis Nabi SAW. Nah, padang mahsyar ada al-had, ada hari perhitungan dan hari pertimbangan. Setelah itu, setelah dihitung, ditimbang, lalu kemudian diberikan catatannya. Nah, seperti kita belanja di supermarket, ada yang ditimbang, ada yang dihitung, datang kita ke meja kasir. Maka keluarlah struk sebanyak apa belanja menjelang lebaran kemarin. Panjang struknya itu. Kalau kurang yang di ATM tekor. Kalau tekor bisa telepon suami ya Bu ya. Kalau di sini siapa yang ditelepon? Tekor nggak cukup, nggak ada penambalnya. Nah, pemberian catatan amal. Setelah itu kita pun melewati siratul mustaqim. Kemudian andai ada orang-orang yang terjatuh ke dalam neraka, mereka mengharapkan syafaat. Syafaat dari kawan yang soleh, syafaat dari anak yang penghafal Al-Quran. Ada 10, dan bukan hanya anak. Misalnya nih, ada satu orang kita selamatkan, lalu kemudian satu orang ini menjadi penghafal Quran, jadi orang baik sampai akhir hayatnya. Maka satu orang ini menyelamatkan 10 orang penghuni neraka. Ayah, mak, datuk, nenek, sebelah ayah, sebelah ibu, 6. 4 itu adalah orang yang berjasa dengan mereka. Kamu hafal Quran dari siapa? Dari guru saya. Kamu kan dahulu di dunia termasuk orang yang susah, tak sanggup untuk membayar ini. Oh iya, dahulu di dunia saya dibantu oleh bapak itu, saya dibantu oleh ibu itu, sehingga dapat saya melanjutkan. Itu namanya kontribusi Bapak Ibu. Kontribusi yang sedikit itu kelak akan dikenang oleh orang yang berhasil menghafal Quran atau orang yang berada di dalam surga ini. Makanya suatu ketika sahabat Nabi itu diberi amalan oleh Rasulullah. Semua beramal. Lalu kemudian orang-orang kaya di antara sahabat Nabi itu beramal lebih. Orang-orang yang biasa ini hidupnya, ya Rasulullah, kasihlah kami amalan lebih dibanding mereka itu. Dikasihlah amalan lebih. Rupanya sahabat-sahabat yang kaya ini minta juga kepada Rasul. Akhirnya seimbang Bapak Ibu. Datang lagi sahabat yang biasa-biasa saja hidupnya, ya Rasul, beri kami lagi amalan yang lebih hebat. Kata Rasul, enggak bisa. Itulah kelebihan orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah dibanding orang yang tidak. Jadi enggak sama kedudukannya ketika mereka beramal. Semua orang bisa sholat, semua orang bisa zikir, semua orang bisa baca Al-Quran, semua orang bisa apa lagi, amal-amalan lainnya. Tapi tidak semua orang bisa berangkat haji, tak semua orang bisa berangkat umroh, tak semua orang bisa membantu orang lain, tak semua orang bisa menolong orang lain. Inilah kelebihan. Nah, itu pun diberikan syafaat. Setelah itu ada jembatan namanya Qantara. Setelah itu baru ujung dari perjalanan hidup manusia, surga atau neraka. Kenapa neraka di bagian atas Bapak Ibu dan surga di bawah seletak? Karena surga itu ujung dari perjalanan orang beriman. Kalau dia masuk surga, selesai. Andai misalnya ada dosa-dosanya yang belum terhapus ketika di dunia, mungkin belum sempat bertobat, lalu dia meninggal, maka tentu akan dihisap di sini. Masukkan dulu ke neraka sesuai dengan dosanya, lalu setelah itu akan dimasukkan kembali ke dalam surga. Nah, inilah untuk mengingat kembali apa yang sudah kita jelaskan di bulan Syawal 1444 yang lalu. Karena memang sudah lama sekali, perlu kita refresh lagi. Baik, sisa waktu kita akan coba sedikit bahas beberapa hadis tentang tanda-tanda di akhir zaman.
Seperti apa? Kita boleh mukaddimah Bapak Ibu. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu masa, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang sabar memegang agamanya, kal qabidi 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Di akhir zaman itu begitu. Jadi orang semakin taat beragama, bukan semakin mudah, semakin berat. Kalau dia mudah beragama, berarti belum masuk tanda akhir zaman. Kalau sudah nampak tanda itu, semakin kuat dia memegang agamanya, semakin ditindas, berarti sudah tampak salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Nabi itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Bagaimana mungkin Nabi tiba-tiba ngomong nanti kalau bukan wahyu? Wahyu itu Al-Quran. Kita tak ragukan pasti. Hadis Nabi wahyu atau bukan? Wahyu. Hadis Nabi datang dari Nabi atau datang dari Allah? Dari Allah. Jadi hadis Nabi itu bersumber dari Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Nabi itu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarangnya tinggalkan. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ada 3 ya, ibu-ibu yang mencatat. Ada Al-Quran. Al-Quran itu datang daripada Allah dan lafaz maknanya dari Allah. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi biasanya di hadis itu Pak, qala ta'ala, ya ibadi wa ya hambaku, biasanya begitu dia bunyinya. Qala Rasulullah, Rasul bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis qudsi namanya tuh. Hadis qudsi ini hadisnya datang daripada Allah, lafaznya daripada Allah, kemudian diulang oleh Nabi. Bukan Nabi yang buat, tapi diulang oleh Nabi. Contohnya begini, ada pengumuman dari sekolah. Kata gurunya, nak, hari Senin pakai baju putih. Maka anak ini menyampaikan kepada orang tuanya. Yang disampaikan oleh anak ini apakah perkataan dia atau dari guru? Dari guru tadi. Ini perumpamaan sederhananya. Namanya hadis qudsi. Yang ketiga hadis nabawi. Itulah qala Rasulullah yang barusan kita baca dari Anas bin Malik berkata Rasul bersabda. Maka ini namanya hadis nabawi, makna dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi. Wahyu yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tandanya adalah akan datang kelak satu zaman di mana orang-orang yang kokoh berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. Sederhananya begini Bapak Ibu. Agama tak mungkin kita lepaskan, tak mungkin. Karena kalau dilepaskan murtad namanya. Sementara di satu sisi agama ini bagaikan bara api, tangan terbakar. Orang beriman, apakah dia tetap pegang itu bara api atau dia lepaskan? Akan dia pegang terus. Meskipun tangannya mungkin berdarah, meskipun tangannya terbakar. Orang-orang yang imannya kuat. Makanya kita tengoklah saudara-saudara kita yang berada di Gaza itu Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang berada di Thailand, saudara-saudara kita yang berada di Rohingya, saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia lainnya. Mereka enggak mau meninggalkan agama mereka. Ada yang terusir dari kampungnya, yang dah sampai ke negeri kita ini pakai perahu dia, Bangladesh ya. Rohingya. Nah, mereka itu karena tak tahan dengan keadaan pemerintahan yang mungkin tidak menyokong keagamaan mereka, sehingga terpaksa meninggalkan negeri mereka, terlunta-lunta di negeri orang lain. Di negeri orang itu belum tentu juga bisa diterima.
Karena macam-macam keadaan, semakin hari keadaan semakin sulit. Maka orang-orang yang beriman teguh pendirian, mereka tak akan tinggalkan agamanya meskipun mereka dalam keadaan yang begitu sulit. Nah, ini salah satu contoh hadis Nabi tentang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih ada waktu? Masih ada sedikit, satu lagi kita ambil contohnya. Di halaman yang ke-20. Di akhir zaman tu Bapak Ibu, jual beli bukan pada barang. Jual beli apa namanya? Dulu orang-orang Bagan itu jual beli smokel, jual beli sayur, jual beli ini. Ke zaman nenek istri saya itu masih begitu, Pak. Di perahu jualnya ke Malaysia. Cerita begitu. Tapi nanti di akhir zaman orang-orang menjual agama. Teksnya jelas sekali. Dan ciri-cirinya mereka bukan orang compang-camping, orangnya keren, pendidikannya tinggi, dia menolak kebenaran, yang nyata itu dianggap tidak nyata. Mereka sangat pandai sekali memutarkan keadaan. Hari ini mereka mengatakan benar, besok mengatakan salah. Kemarin mereka mengatakan salah, hari ini mengatakan benar. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya, Ustaz? Hadisnya sahih atau tidak? Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saran saya, ketika kita menengok fenomena, kita membaca keadaan, Masya Allah, inilah mungkin yang disebutkan Nabi dahulu. Orang-orang yang menjual, menggadaikan keyakinannya untuk mendapatkan kepentingan dunia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan-potongan malam gelap gulita. Di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, paginya pecinya luar biasa, Pak. Pagi sorbannya sebesar ban Vespa. Paginya kan main lagi alimnya, tapi besok sorenya dan lain pula ni apa ni, nampak ini. Kok sehingga ada jemaah bertanya, kok begitu dia, Ustaz? Ini tanpa kita sebut tokohnya Pak Ibu ya. Pak Ibu mungkin tengoklah sendiri. Tanya dia ke saya, kok begitu dia, Ustaz? Kemarin enggak begini. Saya katakan jangan heran, bisa jadi ini adalah salah satu mukjizat Nabi yang dulu Nabi sampaikan, nanti ada di antara orang beriman itu yang menggadaikan. Paginya mereka beriman, sorenya mereka sudah tidak beriman. Pagi saya sudah beriman, paginya mereka tidak beriman, sorenya mereka sudah beriman. Kita tengoklah selama ini dia ceramah, jadi ustaz dia, Pak. Tiba-tiba jadi pendeta setelah itu. Heran tak kita? Kalau mungkin tidak membaca hadis akhir zaman, heran aja kok bisa ya Ustaz ya. Sebenarnya tidak begitu heran kita, karena hal semacam itu disampaikan oleh Rasulullah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama mereka untuk mendapatkan kedudukan dunia. Arad itu artinya kepentingan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Ya, kalau kita gambarkan mungkin Bapak Ibu banyak sekali contohnya. Tapi terlalu detail kita nanti buat gambar itu, mengambil contoh kurang elok juga. Intinya kita tengok hadis ini, kita baca fenomenanya. Tengok hadis ini, jangan baca fenomena dulu, baru dimasukkan ke hadis. Karena nanti ketika enggak pas dia, maka hadis bisa salah. Kita baca hadisnya, baru kita ambil contohnya. Barangkali inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan nanti. Seperti apa ciri-cirinya, Ustaz? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW,
yakhruju fi akhiriz zaman rijalun, akan ada orang-orang di akhir zaman, akan ada orang-orang yang muncul di akhir zaman, yakhtiluna dunya bid-din, menukarkan agama dengan dunianya atau menukarkan dunia dengan agamanya. Yalbasuna linnasi juludad dha'ni minal lin, mereka mengenakan atau memakai pakaian di antara manusia dengan bulu domba, saking halusnya. Ini kiasan. Memakai pakaian yang sangat bagus. Lisan mereka lebih manis daripada gula. Alsinatuhum ahla minas sukar wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, dan hati mereka seperti hati serigala. Kalau hati enggak bisa kita hukumi karena enggak nampak. Tapi kalau lisan, ucapan, tulisan bisa kita hukumi. Karena dia mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini. Maka ketika kita tengok apa yang berlaku akhir-akhir ini, banyak yang komen di bawah nih Pak. Nah, kalau nengok YouTube itu bukan YouTube-nya saya tengok, komen di bawahnya itu apa isinya? Kenapa lah Bapak nih begini? Macam-macam lah tuduhan orang lagi, mungkin dikasih ini, mungkin dikasih itu, dan lain sebagainya. Artinya orang yang menjual agama itu kan maknanya kan negatif itu, bukan orang-orang biasa. Kalau seperti kita ini orang biasa nih Pak, apa yang kita lakukan? Nggak ada juga orang penting dengan kita. Maka ini adalah menimpa kalangan para ulama, bukan orang-orang awam. Orang awam dia akan ngikut saja. Orang-orang yang tidak memiliki power, dia kan tidak memberi pengaruh besar. Tetapi ini kata para ulama menjangkiti orang-orang yang berilmu dan para alim ulama yang tergelincir. Makanya alim ulama itu disebutkan oleh para ulama, ada al-ulama ar-rabbani, ulama-ulama yang kokoh dalam pendiriannya, ada al-ulama as-su, ada ulama yang jahat. Ini luar biasa nih Pak. Sehingga membuatlah masyarakat itu begini, begitu, begini, begitu, tidak meneduhkan apa yang disampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita bahas satu saja dahulu tentang tanda-tanda di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi saya garis bawahi, ketika kita membahas tanda akhir zaman ini, bukan berarti kita membuat takut, tidak menjudge orang, tidak, tetapi menambah keimanan kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul nyata. Inilah tanda agama kita ini agama benar. Karena gak bisa kita Pak menghukum yang besok, mana bisa kita kalau bukan dari Nabi. Nah, Nabi mengatakan 14 abad yang lalu ternyata berlaku hari ini. Ada nanti tanda yang Bapak Ibu mungkin geleng-geleng tadi. Pantasan saja Ustaz. Geleng-geleng Pak. Dan itu nyata di tengah-tengah kita. Nah, kira-kira tanda yang buat kita menggeleng-geleng itu apa? Tunggu pembahasan selanjutnya. Kalau tidak ikut nanti nggak dapat. Karena sudah masuk waktu syuruk. Sudah masuk? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Belum ada. Karena masih Syawal, masih beraya. InsyaAllah Bapak Ibu. Jadi kita bahas sedikit baru nanti kita masuk ke pembahasan kiamat besar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga dapat menyelesaikan pembahasan ini. Semakin ke sana semakin menarik nih Pak. Semakin ke sana semakin menarik insyaallah. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.